Di balik seragam, Bribka Andi dikenal sebagai anggota kepolisian yang disiplin dan berdedikasi. Di lingkungannya, ia sering dijadikan panutan. Tapi apa yang tak diketahui orang-orang adalah, Andi tak mampu menyelamatkan rumah tangganya sendiri. Ia menikah dengan Rina, perawat di sebuah rumah sakit swasta. Mereka memiliki dua anak yang masih kecil. Dan setelah kelahiran anak kedua, Rina berubah drastis. Ia menjadi pendiam, mudah marah, dan terutama, tidak lagi mau disentuh. Setiap malam, Andi mencoba mendekat, tapi selalu ditolak. Aku capek, aku nggak mood, besok pagi harus bangun pagi. Anak-anak ribet. Andi menahan. Sebagai suami, ia tahu itu bisa terjadi. Tapi 6 bulan berlalu, setahun, Rina seperti tembok dingin. Ia bukan hanya menolak tubuh Andi, tapi juga menolak keintiman emosional. Bahkan duduk bersama di sofa pun menjadi jarang. Mereka seperti dua rekan serumah, bukan pasangan suami istri. Satu-satunya yang membuat rumah itu tetap terurus adalah Bu Lastri, ibu Rina, yang sering datang menginap untuk membantu mengurus cucu. Usianya 45 tahun, masih tampak muda, wajahnya terawat, kulitnya bersih, dan senyumnya, senyum seorang wanita yang paham bagaimana memberi perhatian. Awalnya hanya percakapan ringan di dapur saat Andi pulang malam. Bu Lastri menyambut, membuatkan kopi, menanyakan kabar. Capek, Mas Andi. Rina akhir-akhir ini, dingin. Ya, Andi tak menjawab, hanya menatap ke dalam cangkirnya. Hari berganti minggu, obrolan makin panjang, makin personal. Bu Lastri bercerita bahwa suaminya dulu juga pernah selingkuh. Ia tahu bagaimana rasanya diabaikan. Ia mengerti kesepian, bahkan jika seseorang tinggal di rumah penuh orang. Malam itu, Rina sedang jaga malam. Anak-anak sudah tidur. Bu Lastri duduk berdua dengan Andi di ruang tamu yang remang. Jarak di antara mereka makin dekat. Tangannya menyentuh lutut Andi. Lama-lama pipinya bersandar di bahu sang menantu. Mas, kamu laki-laki baik. Kamu nggak pantas disiksa begini terus. Aku juga sendirian. Kita saling ngerti. Ya, Andi sempat menahan diri. Tapi tubuhnya sudah lama menahan gelombang hasrat yang ditekan. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini bisa menghancurkan segalanya. Tapi dalam gelap, dosa tak terasa menakutkan. Ciuman pertama itu hangat, lembut, dan mematikan. Hubungan itu menjadi rahasia mereka. Tiap Rina pergi, Andi dan Bu Lastri menyelinap. Kadang di kamar tamu, kadang saat Bu Lastri pura-pura tidur di ruang anak. Mereka menjadi dua bayangan yang melangkahi norma, merayakan pelarian dari luka masing-masing. Sampai suatu malam, Rina pulang lebih awal dari jaga malamnya. Ia mendengar suara dari kamar. Suara ibunya. Ia membuka pintu perlahan. Andi berdiri membelakanginya. Setengah telanjang. Bu Lastri tergolek di ranjang. Masih menata rambut. Rina mematung. Dunia hancur dalam sekejap. Ia tak menjerit. Ia hanya mundur perlahan. Lalu berlari ke kamarnya. Andi mencoba mengejar. Tapi pistol dinasnya sudah di tangan Rina. Jangan mendekat, Mas. Kalian berdua, lebih hina dari binatang. Tangisan Rina berubah jadi teriakan marah. Bu Lastri mencoba mendekat. Tapi Rina mengarahkan pistol padanya. Jangan. Bu, jangan. Andi mencoba menenangkan. Tangannya terangkat. Perlahan mendekat. Tapi pelatuk sudah ditekan. Dor. Tapi pelurunya hanya mengenai lemari kayu. Rina menjatuhkan pistol. Tubuhnya lemas. Ia jatuh. Terduduk. Menangis sejadi-jadinya. Malam itu, polisi yang biasa meredam konflik keluarga kini menjadi pusat dari kehancuran rumahnya sendiri. Andi akhirnya mengundurkan diri dari kepolisian. Rina menggugat cerai. Bu Lastri kembali ke kampung. Diasingkan oleh keluarga besarnya. Anak-anak diasuh bersama. Hanya satu yang tertinggal dari kisah ini. Seragam yang tergantung di lemari. Saksi bisu bahwa bahkan pelindung hukum pun bisa kalah oleh kesepian.